Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha ghairu wa la rabban siwah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana wa qudwatana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safwatuhu min khalqihi wa khaliluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati orang tua, guru kita, imam besar Masjid Istiqlal, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal, baik itu yang hadir pada sore hari ini di lantai utama Masjid Istiqlal, maupun Bapak Ibu hadirin yang mengikuti kajian ini melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kembali kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sampai dengan menunaikan salat asar secara berjamaah di Masjid Istiqlal ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian aktivitas kita dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insyaallah akan menjadi bagian yang dapat memperberat timbangan pahala kita di akhirat nanti. Untuk itu kita coba lanjutkan kajian kita dengan memohon kepada Allah sekali lagi agar kajian yang akan kita laksanakan ini juga dinilai sebagai amal soleh dan bisa menghasilkan pahala-pahala kebaikan. Untuk itu saya mengajak Bapak dan Ibu sebelum memulai kajian agar kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ilmu yang disampaikan mudah untuk diutarakan, mudah untuk diterima dan dipahami, serta yang paling penting mudah untuk diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-17 sesuai dengan kitab yang saya baca ini, yaitu tentang diberi judul oleh pengarang kitab ini yaitu Umum Al-Ihsan. Yang meriwayatkan hadis yang ke-17 ini adalah seorang yang bernama asli Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, yang biasa dikenal dengan nama Abu Ya'la. Kenapa dinamakan Abu Ya'la? Karena putra pertama beliau memiliki 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan yang bernama Khazraj. Kemudian anak pertamanya diberi nama Ya'la, maka jadilah beliau dipanggil dengan Abu Ya'la. Nah, mohon izin saya akan baca terlebih dahulu hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shaddad ibnu Aus atau Abu Ya'la ini
adalah merupakan ponakan dari salah seorang sahabat yang sangat terkenal, ya, Hassan ibnu Thabit. Beliau adalah penyair pada masa awal-awal Islam, pada masa awal-awal perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan seorang budayawan atau seniman, ya, seorang penyair zaman dahulu. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba al-ihsan. Kataba di sini artinya sangat banyak, di antaranya adalah mewajibkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al-ihsan fi kulli syai. Ihsan dalam segala hal, berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau seandainya kita terpaksa untuk membunuh, mungkin karena kita diserang dalam keadaan peperangan, maka fa ahsinul qitlah, ya, membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza sabahtum fa ahsinudz dzibha. Jika kalian menyembelih hewan, maka sembelilah hewan tersebut dengan cara yang baik. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratuhu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Ya. Jadi pastikan pisau yang kita gunakan untuk menyembelih itu benar-benar tajam. Wal yurih dzabihatahu. Ya, agar supaya hewan yang kita sembelih tersebut yurih, tidak tersiksa, ya, tidak kesakitan. Maksudnya itu wal yurih dzabihatahu. Nah, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah, hadis ini, ya, dari hadis ini kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau mensyariatkan kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik dalam segala hal. Sampai dalam masalah membunuh pun kita dianjurkan berbuat baik. Ya, tidak menyiksa, tidak menyayat, apa istilahnya sekarang itu yang terkenal, tidak dimutilasi. Nah, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Kataba dari kalimat ini, dari hadis ini, itu ta'ti ala iddati ma'an. Katabah dalam bahasa Arab itu mengandung makna, beberapa makna kata atau kalimat katabah tersebut. Katabah bisa berarti syuri'ah, disyariatkan, ya, seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya, disyariatkan atas kalian qisas. Berarti kalau di sini bimakna syuri'ah, innallaha katabal ihsan, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mensyariatkan untuk berbuat baik ala kulli hal, ala kulli syai, dalam segala hal. Kataba juga bisa bermakna qada, seperti dalam ayat kataballahu la uglibanna ana wa rusuli. Ya. Kataba di situ berarti qada. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan menetapkan. Jadi innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Kataba di dalam bahasa Arab bisa juga bermakna aujaba. Seperti dalam dalam ayat udkhulul ardal muqaddasa allati kataballahu lakum. Kemudian yang terakhir kataba juga bisa bermakna hakama atau asbata. Seperti dalam ayat ulaika kataba fi qulubihimul iman, atau ulaika kataba, ulaika asbata sabata, atau ulaika hakama fi qulubihimul iman. Demikianlah arti atau makna kataba dalam bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hal membunuh, fa iza qataltum fa ahsinul qitla, dalam hal membunuh saja kita diperintahkan untuk ihsan, untuk berbuat baik, tidak sembrono, tidak asal, tidak sembarangan, apalagi dalam hal yang kecil-kecil, yang lain-lain, seperti yang dicontohkan dalam hadis ini, yaitu menyembelih hewan. Nah, al-ihsan ala kulli syai, berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap segala sesuatu atau dalam segala hal, itu bisa kita lakukan dalam 3 kelompok, dikategorikan dalam 3 kelompok, 3 kategori. Yang pertama al-ihsan dalam hal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam beribadah. Kita sudah diperintahkan untuk ihsan dalam hal ibadah. Seperti dalam sebuah hadis yang terkenal, kalau kita beribadah itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi kalau dalam beribadah, kita beribadah itu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kita sholat, kita puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, kalau kita melakukannya, maka hadirkan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Fa illam takun tarah, dan untuk melihat Allah itu adalah hal yang mustahil, maka fa illam takun tarahu fa innahu yarak, maka yakinkan diri kamu bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan itu akan membuat ibadah kita lebih khusyuk lagi, lebih tenang lagi. Ibadah puasa kita, ibadah haji kita, kalau kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan, maka insya Allah ibadah kita menjadi bagus. Kalau orang beribadah dan dia yakin bahwasanya Allah melihatnya, insya Allah ibadahnya akan dilakukan sebaik-baiknya.
Ya, jadi khusyuk, sedekahnya yang dia keluarkan sedekah yang sangat bagus. Kemudian dalam hal berbakti kepada orang tua karena merasa diawasi, dilihat oleh Allah, dia melakukannya penuh dengan keikhlasan, ya. Demikianlah orang yang beribadah yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ini memang agak berat, ya. Tapi kita harus terus berusaha sampai ke derajat ihsan. Jadi kalau kita beribadah, kita usahakan semampu kita untuk mencapai derajat ihsan. Nah, yang kedua adalah berbuat ihsan pada diri sendiri. Tadi dengan Allah, ya, dalam hal ibadah, ini contohnya apa? Jangan berbuat zolim pada diri kita. Ya. Bahwasanya diri kita ini, jasad kita ini butuh istirahat, butuh rileks, ya. Butuh, sebagai manusia kita butuh untuk menyalurkan syahwat, ya. Jadi jangan dipaksakan untuk melakukan sesuatu pekerjaan di luar kemampuan kita. Alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu. Jadi kita berusaha beramal, ya, tetapi jangan sampai amal itu di luar kemampuan kita. Misalnya kita paksakan untuk mengurusi anak yatim 1.000, 2.000 sampai 3.000, padahal kemampuan kita mungkin hanya 1-2 saja, ya. Itu namanya terlalu memaksakan diri di luar batas kemampuan. Mengurusi masjid 1, 2, 3 sampai 10 sampai 20 masjid ditangani, padahal satu masjid aja sudah kerepotan. Jadi innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Jadi kata Nabi, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu sangat suka jika seseorang melakukan kegiatan maka dia itu profesional dalam menjalankan kegiatan tersebut. Ini panjang kisahnya, ya. Yang zalim terhadap diri sendiri ini kisah sahabat, ada 3 orang sahabat yang melihat Nabi, cemburu melihat amalan yang dilakukan oleh Nabi, maka dia berjanji akan puasa terus menerus. Kemudian yang satu akan tidak ingin menikah. Kemudian yang satu lagi itu akan bangun tengah malam sepanjang hidupnya. Nah, begitu Nabi mendengar ketiga sahabatnya tersebut akan berniat melakukan, maka Nabi pun melarang, karena itu di luar kemampuan sebagai seorang manusia. Ya. Ini ada kata sahabat yang bernama fa inni atqakum li rabbikum wa akhsyakum walakin usalli, kata Nabi, fa inni atqakum li rabbikum wa akhsyakum, ya, saya adalah yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah, walakin usalli wa anam, akan tetapi saya beribadah, saya sholat dan saya juga tidur. Wa asumu wa uftir, saya puasa tetapi saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Demikian nasihat Nabi kita Muhammad SAW kepada ketiga orang sahabat yang berjanji, ya, akan puasa terus menerus sepanjang hari, sepanjang hidupnya. Ada yang akan bangun tengah malam sepanjang hidupnya, dan ada yang berjanji, bertekad tidak akan menikahi perempuan. Kemudian yang ketiga adalah berbuat ihsan pada orang-orang dekat kita, pada orang tua, kepada anak-anak, kepada kerabat. Maka kita harus tahu
kewajiban kita kepada mereka, yaitu al-ihsan, berbuat baik. Nah, demikianlah kira-kira penjelasan singkat ya dari hadis yang ke-17 ini, karena pertemuan ini adalah pertemuan kedua atau ketiga. Jadi kita sudah membahas panjang lebar sebelumnya. Ini adalah pembahasan terakhir dalam hadis yang ke-17 ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya yang akan datang kita akan membahas dan kita akan membaca hadis yang ke-18. Demikian kira-kira apa yang bisa saya sampaikan dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.